Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari ajak kamu untuk kita general reading dulu ya. Kita akan cari tahu tentang apa yang akan terjadi dalam hidupnya kamu di bulan Maret 2024 ini ya. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mari akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai. Apa yang akan kamu hadapi untuk bulan Maret 2024 ini? Ya. Oke, nah jadi di sini tuh kamu kayaknya keluar dari pertapaannya kamu ya. Mungkin beberapa dari kalian belakangan hari waktu ini ya, ini kayaknya lebih sering mencoba mengasingkan diri dari lingkungan sosial, menjauhkan diri dari kesempatan untuk orang-orang menyentuh kamu, berinteraksi dengan dirimu gitu ya. Mungkin kalian lebih nyaman menghabiskan waktu tanpa ditemani oleh banyak orang gitu ya. Lebih senang kayaknya itu tuh daripada keluar, mendingan di dalam rumah saja, mengunci diri dalam kamar kosan misalnya begitu ya. Habis kerja kamunya lebih kayak cenderung pengennya itu tuh balik aja gitu ya. Nggak ada kamu mencoba untuk berinteraksi di luar aktivitas pekerjaannya kamu, studinya kamu gitu ya. Tidak ada. Jadi untuk di bulan Maret ini saya rasa tindakan yang seperti itu tuh tidak kamu lakukan lagi gitu ya. Jadi yang tadinya kamu bergaya seperti orang introvert, nanti di bulan Maret kamu jadinya kayak extrovert gitu ya. Nah mungkin kamu kayak ngerasa kesepian ya. Pada kenyataannya kamu akhirnya ketemu sama perasaan kalau kamu itu loneliness gitu loh. Atau mungkin menurut kamu antisosial seperti yang kamu lakukan selama ini tuh kok kayaknya terlalu ekstrim gitu ya. Nah sehingga di sini tuh kamu yang aduh udah deh aku nggak usah bergaya seperti ini lagi gitu ya. Mulailah membuka diri. Atau beberapa yang selama ini kamu kayaknya menghindari tawaran asmara, tawaran cinta dari seseorang. Nanti di sini tuh kamu agaknya mau mencoba gitu ya. Mau mencoba untuk memberikan kesempatan kepada dia yang mencoba mendekati kamu untuk semakin dekat ke dirimu gitu ya. Jadi tadinya ada gap antara dirimu dengan luar dirimu gitu ya. Ada batasan yang kamu ciptakan, ada tembok yang kamu dirikan gitu ya. Jadi kayak kamu ini tuh belakangan waktu sepertinya pengen tampil solo aja. Pengen tampil sendiri aja gitu ya. Kamu mungkin juga dalam hal asmara memilih untuk udah deh aku single aja dulu, aku ngejomblo aja dulu. Nah begitu ya. Karena mungkin ketika kamu memilih untuk menjomblo, kamu masih dalam proses healing gitu ya. Atau mungkin kamu kayak nganggep bahwa urusan asmara percintaan masih belum menjadi hal yang menarik bagi kamu, bukan yang prioritas. Mungkin kamu nyarinya itu tuh duit sajalah dulu, kejar karir sajalah dulu, fokus pada studi saja dulu gitu ya. Nah jadi sehingga kamu hanya terfokus selama ini kepada dirinya kamu sendiri, kebutuhan-kebutuhan dirinya kamu sendiri tanpa mau repot-repot memikirkan kebutuhannya orang lain gitu ya. Jadi di sini tuh kamu kayak lebih cenderung independen kalau mari lihat ya. Kamu cenderung independen daripada terkoneksi, terhubung, apalagi dengan cara yang intens dengan dunia luarnya kamu gitu ya selama ini. Namun berubah untuk di bulan Maret gitu. Berubah untuk di bulan Maret, jadi kesendiriannya kamu tidak berlangsung untuk di bulan Maret, tetapi justru di sini tuh kelihatan
kalau kamu membiarkan dirimu menyenangi, menyukai interaksi dengan orang lain, ya, atau membiarkan orang lain untuk datang ke dalam, berkunjung ke dalam hidupnya kamu, gitu ya. Jadi mulai ada pembukaan dirinya kamu pada sesuatu atau hal-hal baru yang selama ini mungkin saja lebih cenderung kamu hindari. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak yang mungkin juga kamu sudah sadar bahwa kamu adalah makhluk sosial yang kok kayaknya nggak mungkin ngapa-ngapain itu tuh bisa sendiri saja gitu ya. Kalaupun kamu bisa, ya tadi ketemunya nanti kamu kayak sadar, aduh aku nampaknya makhluk yang kesepian nih gitu ya. Aku makhluk yang kesepian ini gitu. Aduh gimana nih caranya untuk menyelesaikan kesepian ini gitu. Nah, sehingga akhirnya kamu ya udah deh, aku coba mulai ngechatting siapa, menghubungi siapa, mulai kayak yang mau kalau diajak jalan kemana oleh siapa. Nah kayak gitu ya. Dan beberapa di antara kalian rasa-rasanya ini ada seseorang yang kamu hindari cukup lama ya. Ada seseorang yang kamu hindari, ada seseorang yang kamu tinggalkan, ada situasi yang sudah kamu tinggalkan untuk beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu belakangan ini gitu ya. Ada seseorang atau ada situasi yang kamu tinggalkan. Nah, di sini tuh kamu kayaknya kembali lagi gitu loh. Kembali lagi masuk ke arena itu. Gitu ya. Kamu balik mundur ke belakang. Karena kalau mari lihat berarti di sini tuh kamu sebenarnya tidak introvert. Sebenarnya kamu itu tuh tidak berusaha untuk mengasingkan dirinya kamu. Ada karakter dirimu itu tuh yang memang seneng untuk gabung-gabung sama teman-teman misalnya gitu ya. Ada memang misalnya kamu tuh seperti sempat membangun asmara cinta dengan seseorang, tapi entah apa alasannya kamu keluar dari asmara percintaan itu. Dan di bulan Maret ini lagi-lagi bahwa kamu keluar dari asmara itu tuh, dan bulan Maret kamu masuk lagi gitu ya. Jadi kamu mau berinteraksi lagi dengan seseorang yang sempat kamu tinggalkan gitu ya. Atau ini bisa bukan seseorang itu yang kamu tinggalkan, tapi justru kamu yang ditinggalkan gitu. Nah, kalau misalnya ceritanya kamu yang ditinggalkan oleh mereka itu atau oleh dia itu, ada kemungkinan dia yang meninggalkan kamu atau mereka yang meninggalkan kamu itu tuh akan mengajak kamu lagi ya, akan kayak mencoba untuk keep in touch dengan kamu lagi, akan coba untuk terkoneksi, terhubung dengan kamu lagi. Dan nampaknya mari di sini kamu kayaknya nggak ada menolak gitu ya. Jadi intinya bahwa interaksi dirimu dengan orang lain, dan ini tuh kalau mari lihat dari masa lalunya kamu. Jadi ini tuh kayak kamu keluar dari pertapaannya kamu keluar dari sifat introvertnya kamu. Ini tuh bukan untuk masuk ke komunitas baru, membuka diri ke orang baru, tetapi nampaknya membuka diri ke orang lama gitu ya. Masuk kembali ke komunitas lamanya kamu gitu. Jadi sesuatu yang kamu tinggalkan atau justru sesuatu yang justru meninggalkan kamu gitu ya. Menutup koneksi, menutup interaksi gitu ya. Entah kamu ataupun mereka ataupun dia yang melakukannya. Nah, yang ceritanya tutup-tutup ini tuh terbuka gitu aja. Itu ya. Yang tadinya tidak ada koneksi ini jadi terkoneksi kembali gitu. Ya, di sana. Iya, ini seseorang yang kamu tunggu kayaknya ini. Seseorang yang kamu tunggu. Gitu ya. Kamu memang kayaknya seneng. Tadinya itu tuh seneng banget berinteraksi dengan mereka, berinteraksi dengan dia, ya. Nah, kamu seneng banget tadinya di sana. Gitu loh. Dan bahkan mungkin sifat tertutupnya kamu selama ini, gitu ya. Karena kamu itu tuh kayak udah ngerasa nyaman kalau kamu berinteraksi itu tuh dengan orang-orang yang sudah kamu kenal saja gitu ya. Kalau untuk membuka diri pada kenalan baru, komunitas baru, rasa-rasanya itu tuh belum hal yang penting banget sama kamu. Barangkali juga kamu kayak kepikiran bahwa loh aku senengnya dengan mereka ini,
bukan mereka yang itu, yang baru-baru gitu ya. Kamu kayaknya nggak membutuhkan suasana baru dalam hidupnya kamu. Kamu nampaknya lebih senang kayak terkoneksi kembali kepada sesuatu yang sudah familiar sama kamu, sesuatu yang sudah kamu rasa akrab gitu ya, yang sudah memahami dirimu, yang sudah kamu pahami gitu ya di sana. Dan ini tuh kayak kesempatan seperti ini tuh sepertinya kesempatan yang ternyata di sini tuh mari lihat sudah kamu tunggu-tunggu gitu ya. Kesempatan yang memang kamu tunggu-tunggu, kesempatan yang memang kamu harapkan. Itu ya. Jadi kayak ceritanya seseorang yang kamu damba ini akan coba untuk menghubungi kamu lagi, atau di sana ada keberanian dari dalam dirinya kamu untuk coba menghubungi dia kembali. Nah gitu ya, terlepas dari apakah kamu yang tadinya mengawali renggangnya relationship atau justru mereka yang mengawali merenggangnya dan memberikan jarak dengan kamu di bulan Maret ini, alih-alih menunggu, alih-alih kamu menanti kapan kesempatan itu datang, di sini tuh kamu kayaknya proaktif. Gitu ya. Di sini tuh kamu proaktif. Di sini kamu itu tuh yang kayak ngelakuin sesuatu untuk bisa kembali berhubungan dengan mereka ya. Kalau ini komunitas sosial, misalnya geng pertemanannya kamu, atau mungkin di situ itu kayak tim dalam ruang kerjanya kamu, atau ya bahkan tadi jika ini bisa juga dibawakan dalam hubungan asmara. Nah seperti itu ya. Jadi kamu di sana kalau mari lihat ada keberanian yang lumayan besar gitu ya untuk melakukan sesuatu yang akhirnya punya tujuan untuk bisa terhubung dengan mereka atau terhubung dengan dia gitu ya. Ada rasa percaya diri yang mari lihat hadir nanti di dalam dirinya kamu gitu ya. Ada kok kayaknya rasa seperti mapan lah mau terhubung dengan mereka gitu. Tapi mungkin gini, sepercaya dirinya kamu ini kayak bisa juga ternyata relationship itu ya dengan mereka atau dengan dia ini tuh memang kayak kenapa kamu meninggalkan mereka, atau kenapa kamu kemudian mau saja ketika berjarak dengan mereka. Mungkin memang dengan dia atau mereka itu kamu agak-agak kesulitan memang gitu ya. Kamu agak-agak kesulitan memang menjalin relasi dengan mereka itu gitu ya. Kamu ada kayak ngerasa kadang-kadang di sana ada rasa kayak tertekannya kamu juga gitu ketika dengan mereka. Jadi sesuatu ini, seseorang ini atau komunitas ini yang kamu dambakan, yang kamu harapkan untuk bisa terkoneksi kembali dengan kamu, ini tuh sebenarnya tidaklah yang relationship yang gampang ternyata gitu ya. Bukanlah relationship yang bisa dikatakan mulus betul gitu loh. Karena di sini kamu kayak ngerasa habis energinya kamu kalau kamu terkoneksi dengan mereka. Jadi mungkin di sini ya, mungkin di sini tuh agak sulit dirimu itu tuh untuk misalnya mencari percakapan yang menyenangkan dengan mereka gitu ya, mengekspresikan apa yang kamu rasakan, baik itu perasaan yang membahagiakan atau juga perasaannya kamu itu tuh yang tidak enak gitu ya. Agak sulit kamu untuk menyatakan dengan sungguh-sungguh apa yang kamu alami ketika kamu berinteraksi ini. Nah di situ karena mungkin kayaknya sempet ya ada memori yang tidak menyenangkan yang masih kuat betul ada dalam dirinya kamu. Misalnya begini, wah mereka ini kan pernah meninggalkan kamu atau dia pernah menjauhkan diri dari kamu. Jadi memori seperti itu tuh masih kencang dalam pikirannya kamu.
Jadi di sini ada rasa was-wasnya kamu juga bahwa jangan-jangan kejadian yang sama ini tuh akan terulang kembali. Gitu ya. Kamu, perasaannya kamu yang ditinggalkan atau yang diasingkan ini tuh jangan-jangan bisa akan hadir untuk kali berikutnya. Nah gitu. Atau misalnya begini, kamu punya memori kalau kamu terpaksa harus lebih banyak mengalah dalam hubungan ini. Dan terlalu banyak mengalah itu tuh kayak mengalah dalam keadaan yang terpaksa. Mau nggak mau kamu harus lebih banyak ngalah, kamu harus lebih banyak sabar, kamu harus lebih banyak tunduk, kamu harus lebih banyak mengiyakan sesuatu yang justru itu bukan yang sesungguhnya kamu mau gitu. Nah, jadi memori yang seperti itu kayaknya masih seger banget ya di kepalanya kamu. Tapi tadi rasa percaya dirinya kamu, udahlah, dicoba aja lah. Cobalah, diusahain aja. Nah, kali ini kamu tuh bisa jadi, oke, aku akan lebih baik lagi lah dalam interaksi ini. Nah, beberapa karena ada pengalaman masa lalu yang dimana sempat sudah kamu jadikan sebagai clue-nya kamu, pembelajarannya kamu. Oh, ada kejadian begini di situasi dulu. Sebenarnya kalau kejadian begini, harusnya itu tuh disikapi dengan cara begitu. Nah, oke, aku nanti akan pakai cara yang baru ini. Nah, situ ya. Jadi sudah ada knowledge-nya kamu tentang bagaimana cocoknya dengan mereka, walaupun kamu belum mengerti apakah dengan cara seperti yang kamu pikirkan itu impact-nya, hasilnya lebih baik untuk dirimu atau tidak gitu ya. Tapi setidaknya kamu di sini tuh kayak kamu sudah punya senjata gitu ya, kamu sudah punya cara, kamu sudah punya ide gitu lah. Kalau ketemu lagi sama situasi yang kurang asik, kurang menyenangkan, caranya akan seperti ini, aku coba lakuin. Nah, jadi kayak yang bingung-bingungannya itu tuh nggak ada. Lebih kayak coba untuk mempraktekkan apa-apa yang sudah menjadi pengalamannya kamu ketika berhubungan dengan mereka ini, gitu. Dan kalau dilihat di sini ya, hasil dari apa yang kamu lakukan ternyata ini tuh baik betul untuk kamu. Gitu ya, karena tadi walaupun misalnya beberapa di antara kalian nanti akhirnya ketemu sama sebuah pengalaman baru dengan orang lama gitu ya, tetapi karena ada niatannya kamu tadi, aku akan coba melakukan yang lebih baik lagi, aku akan mencoba untuk mencari cara kayak gimana akunya happy, merekanya senang gitu ya. Kamu sudah punya niatan demikian. Jadi sehingga apapun nanti yang kamu lakukan itu tuh justru ya sesuai seperti apa yang kamu harapkan gitu ya, yaitu kamu tenang, kamu damai, kamu senang, mereka bisa bahagia, mereka ini atau dia itu akhirnya kayak yang bisa kayak nyambung dengan asik ya sama kamu. Nah demikian, jadi kayak kamu akan punya ide, kamu akan punya willingness ya untuk kayak gimana caranya interaksinya kamu dengan mereka atau dengan dia ini, jalannya itu tuh enak, interaksinya itu tuh enak, hangat, menyenangkan gitu ya, tidak mencetuskan konflik. Nah seperti itu, yang kayak membawakan dampak baik untuk kamu pribadi, juga untuk dia atau mereka yang berinteraksi dengan kamu ini gitu ya. Jadi nampaknya apa yang kamu lakukan nanti untuk di bulan Maret ini tuh ya manuver yang bagus ya, manuver yang baik, yang kok kayaknya kamu punya kecerdasan di sana ya untuk mengolah dirinya kamu, mengolah emosinya kamu, pikirannya kamu, sikap lakunya kamu, sehingga ya tadi hasilnya juga untuk kamu dan untuk mereka, untuk dia ini tuh sama-sama
memberikan dampak yang positif. Seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin-koinnya yang berisi inisial dan zodiak untuk mencari tahu apakah pembacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Oke. Baik. Di sini mari udah dapat koinnya. Mari awali dari inisial T. Ada tahu, ada tampak. Kemudian di sini ada inisial C, ada cinta, ada cumi-cumi. Kemudian di situ ada inisial U, ada udara, ada uap. Ada inisial Y, ada yoyo, ada yayasan. Kemudian ada inisial F, ada Fanta. Kemudian ada inisial G, gigi, gusi. Kemudian ada inisial O, orang, obat. Berikut ada inisial J, ada jelas, ada jujur. Masuk kita ke zodiak ya. Di sini hanya ada dapat 2 zodiak, yaitu zodiak Cancer dan juga zodiak Aries. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.